Assalamualaikum. Tugas self-activity, resume harmonis dan kolaboratif oleh Alisa Rizky Labella Lubis, SPDI, Latsar CPNS Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Vidya Iswara Muswarita Afiani, SEMN. Pengertian harmonis. Menurut Kamus Webster, harmonis adalah having a pleasing mixture of notes. Sedangkan menurut KBBI, bersangkut paut dengan mengenai harmoni atau seia sekata. Dan menurut Wikipedia, harmonis adalah terikat secara serasi atau sesuai. Pentingnya suasana harmonis. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Mengapa harus harmonis? Karena negara Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu negara dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Atau yang bisa kita simpulkan adalah negara yang memiliki keanekaragaman bangsa. Hal ini bisa menjadi dua sisi mata uang. Yang pertama yaitu menjadi potensi konflik, tetapi juga sebagai sumber kekayaan budaya bangsa. Apa dari dampak konflik yang terjadi saat bekerja? Yaitu yang pertama, suasana bekerja dan lingkungan menjadi tidak nyaman. Pekerjaan otomatis terbengkalai dan kinerja pekerja otomatis memburuk. Serta layanan kepada masyarakat yang dihasilkan pun otomatis tidak optimal. Peran ASN harmonis, yaitu yang pertama netral dan adil, yang kedua toleran atas keadaan, yang ketiga suka menolong, yang keempat mengayomi kepentingan kelompok minoritas, dan terakhir teladan di lingkungan masyarakat. Implementasi perilaku yang menunjukkan sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN di lingkungan kerja, namun juga berlaku bagi stakeholder eksternal. Sikap pelaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Karena apa? Ketika kita memiliki pemimpin yang tidak toleran, otomatis kinerja dari bawahannya akan memburuk dan tidak menghasilkan pekerjaan yang optimal. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang terakhir, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pengertian kolaboratif. Menurut Dreyer and Sons dalam Selig et al. 2019 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara 2 atau lebih perusahaan yang bertujuan sama. Sedangkan Gray pada tahun 1989 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain. 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum tersebut aktor non-state.
ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Mengenal Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil keputusan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Contoh-contoh dari aktivitas kolaborasi ini yaitu yang pertama, kerjasama informal, yang kedua, perjanjian bantuan bersama, yang ketiga, memberikan pelatihan, yang keempat, menerima pelatihan, yang kelima, perencanaan bersama, yang keenam, menyediakan peralatan, yang ketujuh, menerima peralatan, yang kedelapan, memberikan bantuan teknik, yang kesembilan, menerima bantuan teknik, yang ke-10 memberikan pengelolaan hibah, dan terakhir menerima pengelolaan hibah. Jadi, hal yang bisa disimpulkan dari resume ini adalah bahwa harmonis dan kolaboratif itu berjalan beriringan atau seperti dua sisi mata uang. Mereka tidak terpisahkan. Karena apa? Ketika kita sudah harmonis di lingkungan kerja ataupun masyarakat, itu otomatis akan menciptakan kolaboratif yang baik, yang menunjang pekerjaan, menyelesaikan masalah dalam pekerjaan, dan saat bermasyarakat, kita akan menjadi lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Jadi, harmonis dan kolaboratif adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu inti dari resume saya. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan. Sampai ketemu lagi di tugas-tugas activity selanjutnya. Assalamualaikum.